Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel Bahjanem. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat server PPPoE di Mikrotik ya. Nah, biasanya untuk server PPPoE ini atau akses PPPoE ini digunakan untuk klien rumahan ya, atau pelanggan bulanan, biasanya seperti itu, agar tidak ada disebutnya netcut ya, jadi dia mempunyai akses sendiri. Nah, manfaatnya atau enaknya, jadi untuk sistem PPPoE ini bila mana disatukan dengan voucheran, dia tidak akan terpengaruh ya, limit bandwidthnya tidak akan terpengaruh. Misalkan yang voucheran banyak, ini tetap untuk PPPoE akan berjalan lancar ya, jadi tidak terpengaruh seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke cara pembuatan server PPPoE nya. Kita buka Winbox seperti biasa ya, buka Winbox. Nah, di sini saya akan memanfaatkan interface hotspot ya. Jadi biar lebih simpel, jadi disatu jalurkan dengan hotspot interface-nya ya. Jadi nanti bisa diakses menggunakan wireless hotspot atau menggunakan kabel yang terhubung dengan hotspot kita, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kan interface hotspotnya udah saya bridge ya. Di sini Ether 234 di bridge menjadi bridge hotspot seperti itu. Jadi nanti diarahkan untuk interface-nya ke bridge hotspot seperti itu. Jadi disatukan ya. Oke. Nah, kita mulai. Langkah pertama kita ke PPP. Ini ada ya, PPPP. Nah, karena di sini sudah ada, jadi saya membuat tutorial ini mengulas ya, seperti mengulas karena di sini sudah ada. Jadi kita anggap saja ini kosong gitu kan. Nah, langkah pertama kita ke PPPoE server seperti itu. Nah, di sini di PPPoE server klik tanda plus ini ya, tanda plus atau add. Nah, service name-nya silahkan kalian isi bebas ya. Kalau saya biasanya dikasih nama server PPPoE gitu ya. Nah, interface-nya kita satukan saja dengan bridge hotspot, karena yang sudah dijelaskan sebelumnya di Mikrotik saya, Ether 234 ini di bridge menjadi hotspot atau bridge hotspot. Nah, karena untuk server PPPoE ini saya satukan dengan interface hotspot ya, memanfaatkan jalur hotspot seperti itu. Langkah selanjutnya ini cap live timeout-nya, jadi kalian bisa diisi 5 atau 10 atau 15 ya. Kalau saya dibiarkan default saja di 10 seperti itu. Nah, untuk authentication-nya ini loginnya nanti mau kayak gimana terserah. Nah, kalau saya dipilih saja semuanya ya untuk authentication-nya. Nah, ini udah, lalu klik apply lalu oke ya. Nanti akan timbulnya seperti ini. Ini service name yang barusan kita buat, server PPPoE, untuk interface-nya di bridge hotspot karena saya disatukan dengan hotspot seperti itu. Nah, setelah membuat PPPoE server, langkah berikutnya kita membuat profilnya dulu ya, membuat profilnya dulu. Kita klik profile. Nah, kita bikin profile di sini. Nah, di sini misalkan di bagian general ini name ya. Misalkan saya akan membuat misalkan klien 2 Mbps seperti itu ya, M-nya besar. Ada misalkan saya akan kelompokkan ini 2 Mbps untuk klien 2 Mbps, ini profilnya seperti itu ya. Local address dikosongkan karena nanti akan dibuat di secret ya, biar gampang ya. Berikut untuk remote addressnya nanti akan dibuat di secret ya, seperti itu. Nah, ini selebihnya sudah seperti ini saja. DNS servernya nggak usah karena nanti akan mengikuti DNS server hotspot ya.
Untuk DNS servernya dikosongkan saja. Nah, kita kalau sudah dikasih name, kita ke limit ya, ke limit ya. Bagian limit ini kita mau membuat sistem PPPoE-nya apakah dengan sistem timeout, maksudnya dengan time atau dengan limit ya, limit atau kecepatan lah intinya seperti itu. Nah, biasanya di sini saya membuat dengan limit ya, di limit ya. Nah, ini RX itu adalah upload ya, mau dikasih berapa kecepatannya, dan TX ini adalah download, mau dikasih berapa seperti itu. Karena sesuai namanya tadi kan 2 Mbps. Nah, sedangkan untuk RX nya saya kasih untuk uploadnya misalkan 512 kilobit, dan untuk downloadnya kasih 2 megabit atau 2 Mbps seperti itu ya. Nah, di sini service only one, bila mana nanti untuk kliennya banyak, ini di checklist saja di service only one biar tidak bertabrakan dengan router yang lainnya seperti itu ya. Nah, oke, hanya ini saja. Jadi di bagian general kita kasih nama saya klien M2 Mbps, di bagian limit silahkan dikasih limitnya seperti ini ya, seperti ya, tergantung sih sebenarnya, tergantung teman-teman semua, tapi saya kasih limit contoh seperti ini. Jangan lupa di only one nya di yes ya. Oke, selanjutnya QoS nggak usah karena nggak ada script, nggak usah, hanya ini saja. Jadi apply lalu oke. Nah, misalkan saya akan membuat lagi misalkan klien yang 4 Mbps, tinggal ke sini lagi plus, lalu generalnya kita ganti namanya ke klien misalkan 4 Mbps seperti itu. Limitnya misalkan untuk yang 4 Mbps uploadnya saya kasih 1 Mbps, misalkan 1 M garis miring, untuk downloadnya 4 Mbps. Only one nya jangan lupa di yes seperti itu, apply lalu oke. Nah, ini sudah selesai pembuatan profile ya. Untuk pengelompokan nanti misalkan yang berlangganan ada yang 2 Mbps, ada yang 4 Mbps misalkan. Nah, setelah di profile, langkah selanjutnya kita buat di secret. Nah, gunanya secret ini kan udah ada nih. Nah, gunanya secret ini adalah untuk username, membuat username dan password bagi di sisi klien agar terkoneksi dengan jaringan kita seperti itu ya. Oke, kita buat baru ke plus atau ke add. Nah, di bagian ini name-nya ini maksudnya nanti username yang akan digunakan di sisi klien atau di sisi pelanggan ya, atau di routernya nanti dimasukkan di routernya. Saya contohkan misalkan janame, passwordnya misalkan 12345. Jadi username dan password ini yang nanti akan digunakan untuk koneksi ke jaringan kita atau ke server kita. Seperti itu. Dan service-nya kita rubah ke PPPoE yang ini ya, PPPoE untuk service-nya. Nah, profilnya misalkan janame ini berlangganan yang 2 Mbps, taruhlah seperti itu ya. Profilnya kita arahkan ke 2 Mbps seperti itu. Oke. Nah, di sini local address-nya bebas ya, kalian silahkan tentukan sendiri. Nah, kalau saya ini kan sudah ada nih, jadi mengikuti yang sudah ada ya. Sebenarnya ini bebas, tergantung kalian. Yang jelas kalau untuk local address biasanya diharuskan belakangnya 1 ya, biar tidak bertabrakan nantinya. Nah, saya mengikuti yang sudah ada 192 87 86 1 seperti itu ya. Ini untuk local address. Jadi walaupun misalkan kliennya sampai 10, untuk local addressnya tetap belakangnya 1. Nah, yang membedakan yang ini untuk remote addressnya ya. Jadi untuk remote addressnya nanti disesuaikan pelanggan ke berapa. Taruhlah misalkan ini janame ini pelanggan yang urutan ke-7 misalkan. Ini kan MAC addressnya nih, yang sudah ada kan 23456 di belakangnya. Jadi janame ini yang ke-7 misalkan. Jadi 192
87 86 belakangnya 7 karena yang di sini baru nyampe 6 ya. Jadi dibedakan yang remote addressnya, tapi yang local addressnya disamakan semua seperti itu ya. Nah, lalu apply. Oke. Nah, ini sudah terbuat ya. Jadi janame password ini PPPoE klien yang 2 Mbps. Oke teman-teman, cara membuat server PPPoE cukup sampai di situ ya. Nanti untuk limitnya nanti akan secara otomatis timbul di Simple Queue kalau menggunakan sistem profile ya. Kecuali kalau profilnya di sistem default, nanti Simple Queue nya pun harus manual seperti itu ya. Oke, untuk percobaannya nanti di next video ya. Saya akan menggunakan router untuk mencobanya, untuk mencoba koneksinya, cara pengkoneksiannya atau cara penggunaannya seperti itu teman-teman. Jadi tunggu saja video selanjutnya ya. Oke, dari saya dicukupkan dulu sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.